Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Ryu.Wijaya91 karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat. Beliau menceritakan di usianya yang ke-16 tahun beliau sudah digerayangi dan ditiduri oleh sosok genderuwo. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Ini merupakan sebuah kisah misteri yang dibagikan oleh sahabat kita. Nama karakter dalam cerita ini sudah disamarkan sesuai cerita yang sudah dikirimkan oleh sahabat kita yang bernama Wulan. Beliau menceritakan pengalaman kelam yang sudah dia lalui beberapa tahun yang lalu, yang mana tujuan beliau untuk membagikan kisah ini hanya untuk memperingati sahabat-sahabat semua, khususnya untuk para wanita yang mendengarkan kisah ini. Wulan menceritakan, awal mula kejadian ini terjadi di tahun 2013 yang lalu, yang mana pada saat itu Wulan ini masih berusia sekitar 15 mau beranjak ke 16 tahun. Wulan pada masa itu diajak oleh keluarganya untuk bertamasya, rekreasi di salah satu tempat wisata yang ada di sekitaran Bandung, yang mana tempat wisata ini masih asri sekali, menyajikan pemandangan alam yang sangat indah sekali. Di sana juga banyak pohon-pohon besar. Dan di sanalah Wulan ini mulai merasa ada sesuatu yang aneh yang memperhatikan Wulan sejak dia datang sampai Wulan pulang dari tempat tersebut. Awalnya di sini ketika Wulan datang, dia tidak memiliki perasaan yang aneh lah di dalam dirinya. Dia di sana sibuk main dengan adiknya Wulan, sibuk main dengan sepupu-sepupunya. Karena Wulan nggak pergi cuma dengan keluarganya saja, melainkan di situ ada sepupu-sepupu Wulan, ada tantenya, ada omnya. Mereka bersama keluarga besar lah untuk berlibur di lokasi wisata tersebut. Nah, pada saat siang hari ketika Wulan sedang makan siang dengan keluarganya, Wulan tertuju ke satu titik. Dia melihat dari kejauhan, ya di balik-balik pohon besar itu, dia melihat seperti ada beberapa orang yang menggunakan pakaian yang pada saat itu Wulan menyebutnya dengan pakaian yang cukup aneh. Karena orang-orang yang dilihat sama Wulan ini mereka menggunakan pakaian seperti orang tempo dulu. Di situ dia melihat ada dua orang laki-laki, di situ dia melihat ada seorang perempuan dan seorang anak kecil. Ya seperti keluarga lah. Tapi mereka ini menggunakan pakaian tempo dulu, yang wanitanya itu menggunakan kemben dan laki-lakinya itu menggunakan pakaian seperti pakaian adat lah. Wulan tidak tahu itu pakaian adat dari daerah mana, tapi menurut Wulan itu pakaian yang cukup aneh digunakan untuk berwisata ke satu objek wisata. Nah, lantas di sini Wulan memperhatikan mereka. Mereka seperti sedang ngobrol lah ya, keluarga yang menggunakan pakaian yang aneh kata Wulan tadi sedang ngobrol dan Wulan memperhatikan. Nah, ketika Wulan memperhatikan sosok itu, Wulan ini merasa kalau ada yang lain yang memperhatikan Wulan, tapi nggak tahu dari arah mana. Kalau memang orang-orang yang di hadapan Wulan yang menggunakan pakaian tradisional ini yang memperhatikan Wulan, nggak mungkin. Karena mereka sama sekali tidak menoleh ke arah Wulan. Tapi Wulan ini merasa, kok ada seperti ada yang memperhatikan aku. Tapi dicari sama Wulan, dilihat di sekitarnya itu sama sekali tidak ada orang yang sedang memperhatikannya. Lalu di sini ketika Wulan selesai makan,
Dia pun penasaran dengan orang-orang yang ada di hadapannya, yang sedari tadi diperhatikan sama Wulan. Wulan pun beranjak dari tempat duduknya, berjalan mendekati orang-orang yang ada di hadapannya. Nah, orang-orang yang menggunakan pakaian tradisional ini ya, dideketin Wulan, tapi orang-orang itu sama sekali tidak respon ketika Wulan berada di dekat mereka. Wulan di sini berniat ingin menyapa mereka, tapi Wulan takut. Takutnya kalau Wulan nyapa ya orang ini keganggu atau gimana. Nah, Wulan berdirilah. Jaraknya itu paling sekitar 2,5 meter lah. Dari tempat Wulan berdiri ke tempat 4 orang ya. 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan, dan 1 orang anak kecil ini sedang duduk. Namun Wulan ini sama sekali tidak dilihat oleh orang-orang yang ada di hadapannya. Di sini Wulan mulai berpikir, aku yang nggak kelihatan, apa mereka yang nggak kelihatan? Nah, jadi setelah Wulan merasa aneh dengan orang-orang yang ada di sana, Wulan pun mengabaikan, ya udahlah, mungkin cuma penglihatanku saja. Wulan pun kembali ke keluarganya. Wulan di lokasi objek wisata itu, dia keluar dari lokasi objek wisata itu kurang lebih sekitar jam 6:30. Hari sudah mulai gelap, barulah ketika pengawas atau pengurus dari tempat rekreasi tersebut mengatakan kalau objek wisata ini sudah mau ditutup, mereka yang ada di sana pun bergegas keluar untuk menuju pulang ke rumah. Nah, sebelum Wulan meninggalkan lokasi tempat rekreasi ini, tempat objek wisata yang didatangi Wulan dan keluarganya ini, sebelum dia keluar dari pintu gerbang, Wulan mendengar dari belakang seperti ada seseorang yang memanggil namanya. Lan, Wulan. Suara itu terdengar jelas sekali kalau itu adalah suara seorang laki-laki. Tapi ketika Wulan menoleh ke belakang, di belakangnya itu nggak ada siapa-siapa. Dan dari pepohonan yang besar, ya, karena hari sudah mulai gelap, Wulan melihat sekelibat ada bayangan hitam yang tinggi. Nah, Wulan di sini ketakutan. Dia langsung menyerobot barisan ya, berada di depan keluarganya yang sedang keluar dari pintu gerbang itu. Wulan pun tidak menceritakan kejadian yang dialaminya itu kepada keluarganya Wulan. Singkat cerita, beberapa hari setelah Wulan ini pulang ke rumah dari tempat rekreasi tersebut, Wulan belum merasa ada yang aneh pada dirinya. Tepat kurang lebih sekitar 6 hari setelah Wulan pulang dari tempat rekreasi tersebut, barulah di sini Wulan merasa ada sesuatu yang aneh. Pada saat itu usia Wulan nih dari usia 15 tahun hampir menginjak ke usia yang ke-16 tahun. Wulan masih ingat sekali, ulang tahunnya itu di bulan Januari. Sedangkan Wulan pergi ke tempat rekreasi tersebut di bulan September. Setelah 6 hari Wulan pulang dari tempat rekreasi tersebut, barulah di sini Wulan merasa ada yang aneh terjadi kepada dirinya. Wulan mulai merasa ketakutan kalau malam hari. Apalagi Wulan pada saat itu tidur di kamar ya. Dia tidur di kamar itu sendirian. Ibu sama adiknya tidur di kamar yang lain. Wulan mulai merasa ketakutan kalau hari itu sudah hampir menunjukkan jam 11 malam. Masuk ke jam 12 malam, Wulan merasa kalau dirinya itu ada yang sedang memperhatikan. Nah, bukan hanya di malam hari saja Wulan bilang. Ketika Wulan sedang mandi, ya, ketika Wulan sedang menjemur pakaian dalamnya, Wulan habis nyuci pakaian dalamnya ya, dia menjemur pakaian dalam itu di pekarangan rumahnya, di jemuran di belakang rumahnya. Wulan ini merasa kalau dirinya itu sedang diperhatikan oleh sesuatu. Seperti ada yang mendekat dari belakang. Ketika Wulan melihat tapi sosok itu nggak ada. Hanya perasaan Wulan ini saja, seperti ada yang memperhatikan. Dan Wulan pun di sini tidak bisa menggambarkan dan tidak bisa memastikan apakah benar ada yang memperhatikanku atau cuma perasaan saja. Nah, jadi apa yang dirasakan Wulan ini, dia sama sekali tidak mau menceritakan kejadian ini kepada kedua orang tuanya. Karena dia nggak mau ngebebanin pikiran orang tuanya dengan perasaan yang belum bisa dipastikan itu apa. Wulan mengatakan dari mulai bulan September sampailah di bulan Januari, Wulan sudah menginjak usia 16 tahun, yang mana di usia 16 tahun Wulan merayakan pesta ulang tahunnya kecil-kecilan lah di rumah. Teman-teman sekolah Wulan diundang, kerabat-kerabat dekat, saudara-saudara, sepupu-sepupu Wulan pada kumpul di rumah semua untuk merayakan ulang tahun. Di usia Wulan yang ke-16 tahun inilah kejadian yang tidak bisa dilupakan oleh Wulan terjadi. Januari, Wulan merayakan ulang tahun yang ke-16 tahun. Di bulan Maret, Wulan merasakan dirinya ini udah nggak beres lagi lah. Pada suatu malam,
Saat itu dia sedang tidur di kamarnya sendirian. Dari ujung kakinya ini, dia merasa kalau seperti ada yang menggerayanginya. Seperti ada jari mulai memegang ujung kakinya, meraba naik ke betis sampailah ke bagian alat vital dari Wulan. Ketika Wulan sadar, ketika Wulan terjaga, dia membuka matanya. Alangkah terkejutnya Wulan. Di atas tubuhnya Wulan sedang duduk sosok yang sangat mengerikan sekali. Sosok itu penuh bulu, sorot matanya merah dan dari bagian mulut sosok itu mengeluarkan air. Nah, di sini Wulan sama sekali tidak bisa bergerak. Wulan tidak bisa memejamkan matanya lagi. Wulan mencoba berteriak memanggil ibunya. Wulan berteriak memanggil bapaknya. Wulan di sini ingin membacakan doa-doa yang dihafal sama Wulan, tapi nggak tahu kenapa. Pada saat itu tidak ada satu ayat pun yang diingat oleh Wulan. Nah, Wulan cuma bisa pasrah. Sosok genderuwo itu menyetubuhi dirinya. Dan ketika sosok itu menghilang dari hadapan Wulan, ketika Wulan terbangun, Wulan memeriksa di bagian kemaluannya. Di situ mengalir seperti darah yang bercampur lendir. Nah, pada saat itu Wulan masih ingat betul. Di usianya yang ke-16 tahun, Wulan ini sama sekali belum ada tanda-tanda untuk kalau mau datang bulan atau mens ya. Di sini Wulan sudah merasa ada yang janggal dan di sini juga Wulan merasa kalau dirinya itu sudah diperawani oleh sosok genderuwo. Wulan di sini sama sekali tidak mau menceritakan kejadian ini kepada ibunya Wulan dan dia juga masih merasa mungkin apa yang aku alami ini cuman bayangan, apa yang aku alami ini cuman mimpi buruk. Tapi setelah sosok genderuwo itu datang, bersetubuh dengan Wulan, sosok genderuwo itu kerap kali menunjukkan wujudnya. Wujud yang sangat mengerikan sekali. Di sini Wulan bisa menarik kesimpulan dari kejadiannya ketika Wulan berusia 15 tahun. Ketika Wulan pergi dengan keluarganya ke tempat rekreasi, sosok yang memperhatikan Wulan ini adalah sosok genderuwo yang bersetubuh dengan Wulan. Nah, jadi bayangan-bayangan atau sosok yang memperhatikan Wulan semenjak hari itu adalah sosok genderuwo yang datang pada malam tersebut. Nah, setelah si genderuwo ini mengambil perawan si Wulan, sosok itu kerap kali muncul di kehidupan Wulan. Nah, beberapa minggu kemudian setelah kejadian malam itu, Wulan masih ingat sosok itu datang kurang lebih sekitar jam 12 malam. Saat itu Wulan tertidur dengan pulas dan lagi-lagi dari ujung kaki Wulan ini seperti ada yang menggerayanginya. Mulai dari ujung kaki, betis, ke paha, sampai memegang kemaluan dari si Wulan. Ketika Wulan terjaga, lagi-lagi sosok itu sudah berada di atas tubuh Wulan dengan tatapan yang sangat tajam, dengan wajah yang sangat mengerikan. Di usia Wulan yang 16 tahun ini, dia sama sekali belum pernah lah membayangkan tentang hubungan suami istri itu rasanya seperti apa. Jangankan untuk membayangkan ke hal yang seperti itu, untuk berciuman aja ciuman antara laki-laki dengan perempuan itu Wulan sama sekali belum pernah melakukannya. Jadi pada malam kedua pada kedua kalinya genderuwo itu datang untuk nidurin si Wulan, untuk melakukan hubungan badan dengan si Wulan. Wulan ini sama sekali ngerasa aneh. Kok di bagian kemaluan Wulan ini terasa sakit sekali, terasa perih. Wulan di sini sama sekali tidak bisa memberontak. Dia sudah mencoba berteriak sekuat tenaga. Yang dirasakan sama Wulan, dadanya itu sesak. Semakin Wulan mencoba untuk berteriak, dadanya semakin sesak dan di bagian alat vital mohon maaf sebelumnya, di bagian kemaluan Wulan ini terasa sakit dan perih. Nah, setelah si genderuwo ini puas nafsu si genderuwo ini puas, dia pun di sini menghilang dan ketika Wulan bisa bergerak, Wulan duduk. Lagi-lagi ketika dia memeriksa di bagian di bagian kemaluannya ini, itu lagi-lagi terdapat ada seperti cairan putih dan bercampur darah. Wulan merasa kalau di dirinya ini sudah ada yang nggak beres, tapi Wulan takut. Dia ini harus ngadu ke siapa? Dia harus menceritakan kejadian ini ke siapa? Kalau aku ceritakan kepada kedua orang tuaku, takutnya masalah ini jadi besar. Iya kalau orang tuaku percaya. Kalau orang tuaku nggak percaya, nah Wulan nggak mau lah membebani pikiran orang tuanya.
Lalu di sini Wulan mencoba untuk memendam, menyimpan permasalahan ini seorang diri. Singkat cerita, dari usia 16 tahun ketika pertama kali Wulan disetubuhi oleh sosok genderuwo ini. Ya, Wulan sudah 2 kali disetubuhi oleh sosok genderuwo ini, tapi Wulan masih memendam. Kejadian ini masih dipendam sama Wulan karena dia nggak tahu harus ngadu ke siapa kan. Nah, singkat cerita, waktu pun terus berlalu. Sosok genderuwo itu semakin kerap datang. Kadang 2 minggu sekali dia datang, kadang 1 bulan sekali dia datang. Ketika sosok itu datang, Wulan merasa kalau mulai dari ujung kakinya, ya, itu digerayangi seperti kejadian pertama dan kejadian kedua. Wulan sadar ketika sosok genderuwo itu sudah selesai melakukan hubungan intim kepada si Wulan ini. Dan pada suatu ketika, Wulan yang semakin kalau di dalam hatinya ini semakin kebeban lah ya. Dia merasa kalau dia udah gak perawan lagi. Dia merasa kalau dirinya ini udah kotor. Tapi dia ini belum bisa memastikan kejadian ini memang benar-benar terjadi atau enggak. Kalau cuma mimpi, kok yang aku rasakan dengan yang kejadian ini bisa ada buktinya gitu ya. Seperti bekas darah di celana dalam si Wulan, terus bekas cairan putih yang ada di kemaluan si Wulan. Dan pada suatu ketika, sosok genderuwo itu datang ketika Wulan sedang terjaga. Jadi pada suatu malam, Wulan ini memang gak bisa tidur. Gak tahu kenapa dia gak bisa tidur, dan sosok genderuwo itu tiba-tiba muncul di kamar Wulan dengan sosoknya yang sebenarnya. Sosok itu tiba-tiba muncul dengan tubuh yang besar, dengan wajah yang sangat mengerikan sekali. Wulan pun di sini mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok genderuwo tersebut. Wulan di sini mengatakan, "Kamu ini siapa? Kenapa kamu datang kepada aku? Kenapa harus aku? Aku minta sama kamu pergilah dari kehidupan aku." Tapi sosok genderuwo itu sama sekali tidak menjawab pertanyaan Wulan. Sosok itu cuma menatap tajam kepada Wulan. Seketika di sini, Wulan yang sedang terbaring di tempat tidur. Wulan udah gak bisa bergerak lagi. Dan lagi-lagi pada malam itu, sosok genderuwo yang datang ini menyetubuhi Wulan. Tanpa Wulan bisa berbuat apa-apa, tanpa Wulan bisa berteriak meminta tolong kepada kedua orang tuanya. Ketika genderuwo itu selesai melakukan hubungan ini, sosok itu pun seketika hilang, dan di sini Wulan merasa kalau batinnya sangat sakit sekali. Nah, singkat cerita, kejadian ini terus terjadi hingga Wulan pun menginjak ke usia yang ke-18 tahun. Di usia yang ke-18 tahun, Wulan yang udah gak asing lagi lah. Sosok genderuwo yang tiba-tiba datang, tiba-tiba naik ke atas badannya, tiba-tiba bersetubuh dengan Wulan, itu udah gak asing lagi. Bahkan di sini, Wulan merasa kalau sosok genderuwo yang datang itu sudah membuat dirinya nyaman. Ya. Di usia Wulan yang ke-18 tahun ini, dia mulai menjauh dari pergaulannya. Dan alasan Wulan menjauh dari pergaulannya ini, ya, Wulan ini seolah-olah mendapat kemampuan. Dia bisa membaca karakter pikiran orang yang ada di hadapannya. Ketika teman Wulan ini sedang berbohong, ketika teman Wulan ini sedang ngomongin Wulan dari belakang, Wulan ini seolah-olah bisa mendengar. Dan ini Wulan katakan, ada kaitannya dengan sosok genderuwo yang datang. Dengan sosok genderuwo yang selalu mendampingi Wulan. Karena dari usia 16 tahun sampai Wulan ini usia 18 tahun, sosok genderuwo itu selalu datang ke kehidupan Wulan. Dan sosok genderuwo itu selalu memperhatikan Wulan. Nah, karena Wulan memiliki kemampuan seperti itu, dia tahu watak teman-teman Wulan, dan si genderuwo ini juga sudah membuat Wulan nyaman ya, walaupun sosoknya datang dengan wajah yang sangat mengerikan. Wulan di sini sudah mulai merasa nyaman dengan sosok genderuwo tersebut, apalagi di sini Wulan sudah diberikan kemampuan lah oleh genderuwo itu. Dia bisa meramal, dia bisa menebak apa yang tidak diketahui oleh orang. Dan tebakan dari si Wulan ini ya boleh dikatakan 90% itu tepat. Nah, jadi dengan kehidupan yang dialami Wulan ini, ya, dia mengatakan di usianya yang ke-18 tahun ini, dia ini hidup di 2 dimensi, dia bilang. Ya, hidup di dunia manusia dan hidup di dunia genderuwo, dia bilang. Dia mengatakan seperti itu ya, karena sosok genderuwo itu udah nggak nakutin lagi lah bagi si Wulan. Lalu singkat cerita,
Wulan yang notabene adalah seorang manusia normal, seorang wanita normal, Wulan pun memiliki hasrat, Wulan pun memiliki keinginan untuk memiliki pasangan yang benar-benar manusia. Dan di usia Wulan yang ke-18 tahun, Wulan pun memiliki seorang kekasih. Nah, Wulan pun di sini pacaran lah ya, pacaran dengan pacarnya tersebut, dan Wulan pun melakukan hubungan layaknya seperti suami istri lah dengan pacarnya Wulan ini. Tapi anehnya, ini merupakan perbuatan pertama ya, atau hal yang dilakukan Wulan pertama dengan manusia untuk melakukan hubungan intim lah ya dengan pacarnya ini adalah yang pertama kali Wulan lakuin. Tapi ketika Wulan bersetubuh, Wulan sedang melakukan hubungan intim dengan pacarnya ini, seketika pacarnya Wulan ini sosoknya itu berubah jadi sosok genderuwo yang sering datang ke kehidupan Wulan. Seketika di sini Wulan kaget, mendorong pacarnya, dan Wulan pun langsung keluar dari kamar dan kembali ke rumah. Nah, jadi dengan kejadian yang barusan Wulan alami ini, ya, dia merasa kalau terus-terusan kayak gini, ini udah nggak beres lagi. Dan Wulan pun mencoba mencari tahu, ya, apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Dengan kejadian yang baru dialami oleh Wulan, dia merasa kalau kayak gini terus, ini nggak beres. Jadi Wulan pun harus mencari jalan keluar dari permasalahan. Yang tadinya Wulan merasa nyaman dengan sosok genderuwo yang datang. Dengan apa yang dilakukan oleh genderuwo, Wulan ini udah nggak terlalu dipikirin lah. Karena semakin Wulan mencoba untuk menolak keinginan dari genderuwo, malah Wulan ini merasa kalau dia ini seakan-akan akan terancam lah jiwanya. Karena pernah suatu kejadian, Wulan ini merasa kalau kamu ini tiba-tiba datang, tiba-tiba ada di atas badanku, kamu nidurin aku. Wulan mencoba memberontak, tapi ketika Wulan mencoba memberontak, di bagian pahanya, di bagian perut ini seperti ada yang mencakar, dan itu sangat sakit sekali. Jadi Wulan pun pasrah lah dengan keadaan ini. Singkat cerita, di usia Wulan yang ke-18 tahun, dia udah merasa gak nyaman tadi karena pacarnya yang sedang bersetubuh dengan Wulan tiba-tiba berubah sosoknya menjadi genderuwo. Wulan pun mendatangi 3 orang pintar, dan ketiga-tiganya orang pintar ini mengatakan kalau Wulan ini sudah ketempelan sosok genderuwo yang ngebet, sosok genderuwo yang sudah jatuh hati kepada Wulan. Susah untuk dilepas. Namun dari 3 orang pintar ini, salah satunya menyarankan Wulan untuk pergi ke salah satu ustadz atau kiai. Wulan ini harus diruqyah. Kalau dengan istilahnya pengobatan kebatinan lah, ini susah sekali. Karena sosok genderuwo itu energinya sangat besar sekali, dan sosok genderuwo ini memang cenderung sering nempel sama wanita. Apalagi kalau genderuwo ini udah naksir sama wanita tersebut. Nah, dengan saran dari salah satu orang pintar ini, Wulan pun pergilah ke salah satu kiai yang ada di sekitaran tempat Wulan tinggal. Sesampainya di tempat si Pak Kiai, Wulan menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Pak Kiai di sini mencoba untuk meruqyah Wulan, tapi apa yang dipikirkan Wulan seketika kalau selesai diruqyah, sosok genderuwo itu tidak akan datang lagi mengganggu Wulan. Namun itu cuma pikiran Wulan saja. Realita yang terjadi setelah Wulan diruqyah, sosok genderuwo itu makin sering datang. Yang tadinya sosok genderuwo itu datang 2 minggu sekali, 3 minggu atau 1 bulan sekali. Setelah Wulan ini diruqyah, sosok itu lat-lat malam aja datangnya. Ya, 3 malam sekali, 4 malam sekali. Bahkan Wulan mengatakan pernah 1 minggu 2 kali sosok itu datang, dan Wulan pun terpaksa melayani sosok genderuwo tersebut karena Wulan sama sekali tidak dapat melawan lah. Tidak dapat melawan kemauan dari genderuwo tersebut. Wulan pun kembali ke rumah si Pak Kiai menceritakan kalau setelah diruqyah, malah sosok itu sering kali Pak datang ke tempat saya. Lagi-lagi melakukan hubungan intim dengan saya, dan si Pak Ustadz ini menyarankan ruqyah itu terus dilakukan. Nah, terus dilakukan. Insya Allah, kalau kamu yakin atas kekuasaan Allah, sosok itu pasti akan menghilang. Tapi di sini
Wulan merasa kalau Wulan ini sedang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala karena Wulan pun menyadari kesalahannya. Memang ya, dari kecil Wulan ini mengaku kalau orang tuanya ini sudah getol sekali lah mengajarkan ilmu agama kepada Wulan, tapi memang dasarnya saja si Wulan ini nggak mau mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh orang tuanya. Wulan ini malas-malesan kalau disuruh ngaji. Bahkan sampai usia Wulan menginjak usia 17 tahun, sampai di usia 18 tahun, Wulan ini bukan jarang lah kalau untuk sholat. Boleh dikatakan, dalam sehari itu payahlah sekali Wulan ini menunaikan kewajibannya, menunaikan ibadah sholat. Jadi di sini Wulan merasa kalau ini adalah ujian yang Allah berikan. Ketika Wulan meminta pertolongan kepada si Pak Kiai, minta diruqyah agar sosok gaib ini, sosok genderuwo ini bisa pergi dari kehidupan Wulan. Sudah dilakukan beberapa kali ruqyah tapi tidak ada kemajuannya, tidak ada perubahannya. Di sini Wulan sadar, ya mungkin karena akunya aja yang salah nih. Tiba-tiba aku minta pertolongan kepada Allah sedangkan aku masih lalai untuk menjalankan perintah Allah. Nah, di sini Wulan mulai lagi Wulan di sini belajar mengaji. Di sini Wulan mulai lagi untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu itu tepat waktu ya. Ketika azan berkumandang, Wulan langsung buru-buru sholat. Nah, dari sini mulai terlihat ada sedikit perubahan. Ketika Wulan datang ke rumah si Pak Kiai untuk diruqyah lagi, Pak Kiai mengatakan, sosok genderuwo yang mengikuti kamu, sosok genderuwo yang sering datang untuk bersetubuh dengan kamu, itu sekarang sudah mulai menepi. Ya, sudah mulai menjauh lah dari kamu. Tapi sosok itu tidak bisa langsung tiba-tiba lenyap dari kehidupan kamu, nggak bisa. Karena sosok itu energinya sangat besar, sosok itu sudah menempel di kehidupan kamu. Tapi alhamdulillah, kalau Bapak lihat sekarang, Pak Kiai itu bilang ya, kalau sosok itu tuh memperhatikan kamu dari jauh. Sosok itu susah lah untuk dekat dengan kamu lagi. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Kiai memang benar-benar terjadi. Yang tadinya sosok genderuwo itu kalau datang tuh langsung gerayangin Wulan, tiba-tiba sudah ada aja lah di atas badan Wulan, dia udah selesai melakukan hubungan intim dengan si Wulan. Tapi sosok genderuwo itu sekarang setelah Wulan ini rajin ibadah, setelah Wulan ini diruqyah rutin sama si Pak Kiai, sosok itu cuma bisa memperhatikan Wulan tuh dari jauh. Wulan tidur di tempat tidur nih, sosok itu cuma berdiri di dekat tembok, memperhatikan Wulan dan mencoba untuk dekat, tapi sosok itu nggak bisa. Nah, di sini Wulan sangat bersyukur sekali. Jadi, dengan kejadian ini, Wulan pun semakin taat untuk beribadah. Dan yang menjadi permasalahan terakhir, ya, karena sosok ini belum menghilang dari kehidupan Wulan. Nah, dari sinilah Wulan ini susah sekali dekat dengan laki-laki. Seolah-olah sosok genderuwo itu menghalangi Wulan untuk mendapatkan cinta sejati. Beberapa kali Wulan ini mencoba untuk membuka diri, ya, mencoba untuk mengenal laki-laki. Tapi seolah-olah laki-laki yang didekatin sama Wulan ini ketakutan. Laki-laki yang didekatin sama Wulan ini ya kayak apa ya? Kayak menolak Wulan itu secara halus. Dan di sini Wulan masih merasa geram lah dengan sosok genderuwo yang masih mengganggu dirinya. Dan singkat cerita, pada suatu malam, sosok genderuwo itu lagi-lagi datang menemui Wulan, tapi sosok itu udah nggak bisa dekat lagi sama Wulan. Wulan terjaga di tengah malam dan dia melihat kalau sosok genderuwo itu sedang berdiri memperhatikan Wulan. Dengan tatap mata yang sangat tajam sekali, terlihat merah dan dari mulut itu ngences, seperti mengeluarkan air liur. Di sini Wulan bangun dari tempat tidurnya. Wulan berjalan mendekati sosok genderuwo itu dan Wulan mengatakan, kalau kamu memang sayang dengan aku minta tolong dengan kamu. Jangan ganggu aku. Kalau kamu sayang dengan aku, cukup kamu melindungi aku saja. Wulan mengatakan unek-uneknya lah sama genderuwo itu dan Wulan ini sempat berteriak dengan nada yang tinggi membuat kedua orang tua Wulan bangun. Nah, pada malam itulah kejadian-kejadian yang dialami Wulan. Mulai dari usianya 16 tahun sampai sekarang usia Wulan 18 tahun. Diceritakan semua kepada kedua orang tuanya dan kedua orang tua Wulan ini antara percaya dengan gak percaya. Saking kan Wulan ini ingin membuktikan kalau yang diceritakan Wulan ini adalah kejadian yang dialaminya. Keesokan harinya Wulan ini mengajak kedua orang tuanya untuk pergi ke rumah si Pak Kiai yang membantu Wulan. Pak Kiai yang sudah meruqyah si Wulan ini.
Pak Kiai pun bercerita kepada kedua orang tua Wulan, kalau memang iya, ada sosok gaib, ada sosok genderuwo yang mengikuti anak bapak dengan ibu. Tapi alhamdulillah, atas izin Allah, sosok itu sekarang walaupun masih mengikuti Wulan, sosok itu masih berada di dekat Wulan, tapi tidak bisa dekat lagi dengan anak bapak, dengan anak ibu. Nah, setelah pulang dari rumah si Pak Kiai, Wulan yang sudah tahu lah ya, orang tuanya sudah tahu apa yang dialami oleh anaknya yang sebenarnya, Wulan pun di sini berpikir untuk pergi meninggalkan rumahnya. Karena di usia Wulan yang ke-18 tahun ini, dia sudah berkuliah di salah satu universitas yang ada di sana. Wulan meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk pindah kota. Nah, di tahun 2017, Wulan ini pindah ke ibu kota Jakarta. Wulan tinggal di sebuah rumah kosan, dan disinilah Wulan mulai mencoba untuk melepaskan dirinya dari sosok genderuwo yang mengikuti Wulan. Sosok genderuwo yang telah merenggut keperawanan Wulan. Wulan mengatakan ketika dia pindah ke Jakarta, sosok genderuwo itu sudah jarang datang. Tapi ketika Wulan ini punya pacar, ketika Wulan ini dekat dengan laki-laki, sosok genderuwo itu lagi-lagi datang di kehidupan Wulan. Walaupun sekarang, ya, di tahun 2017, Wulan ini sudah tobat. Wulan ini sudah meninggalkan perbuatannya yang lalu-lalu ya. Wulan pacarannya udah nggak kayak dulu lagi lah. Jadi Wulan ini pacaran dengan sehat, tapi sosok genderuwo itu selalu datang ketika Wulan sedang dekat dengan laki-laki. Sampai-sampai Wulan ini ya putus asa lah untuk menjalin hubungan dengan laki-laki. Takutnya sosok genderuwo itu bisa datang lagi di kehidupan Wulan. Singkat cerita, dari tahun 2017, 2019, di tahun 2020, barulah Wulan di sini kembali memberanikan diri untuk dekat dengan seorang laki-laki. Dan laki-laki yang dikenal Wulan di tahun 2020 ini, di tahun 2022 ketika Wulan menceritakan kisah misteri ini, sudah menjadi suami Wulan. Nah, jadi ceritanya gini. Sebelum Wulan ini pacaran dengan laki-laki yang dikenalnya di tahun 2020 yang sekarang menjadi suami si Wulan. Wulan ya sebelum pacaran lah, pas dia baru dekat, baru PDKT, Wulan ini langsung belak-belakan menceritakan kejadian misteri yang dialaminya dari usia 16 tahun. Dia menceritakan kalau aku ini udah gak perawan lagi. Yang pertama kali memperawaniku adalah sosok gaib, yaitu genderuwo. Awalnya pacar si Wulan ini gak percaya, tapi pada suatu ketika, pada suatu kejadian, ketika mereka sedang jalan, sedang duduk di sebuah taman. Jadi di situ ada tukang bakso, ada orang jualan lah, ada orang jual somai, macam-macam lah jualan. Di situ ada bangku. Nah, mereka makan di sana. Mereka makan bakso. Ketika Wulan dan pacarnya ini makan bakso, ya, seketika pacarnya Wulan ini berhenti makan bakso. Memperhatikan Wulan yang sedang ada duduk di sampingnya. Wulan nanya, "Apa yang kamu lihat?" Dan laki-laki yang ada di samping Wulan ini mengatakan, "Di sampingmu ada sosok tinggi besar yang sedang memperhatikan aku." Nah, mulai dari situlah pacarnya Wulan ini percaya kalau Wulan ini ya dari usia 16 tahun sampai sekarang itu diikuti sama sosok genderuwo. Nah, pacarnya ini mengatakan kepada Wulan, "Yuk, sama-sama yuk kita obatin kamu, sama-sama kita cari jalan keluar." Singkat cerita, mereka berdua ini pergi lagi ke rumah salah satu kiai besar yang ada di Jakarta, menceritakan kejadian ini, dan si Pak Kiai inilah yang dapat melepaskan Wulan dari ikatan sosok genderuwo yang selalu mengikutinya ini. Alhamdulillah, Wulan katakan dari tahun 2020 dia menjalin hubungan dengan pacarnya yang sekarang menjadi suaminya ini, walaupun banyak halangan, walaupun banyak rintangan. Dia mengakui kalau suami Wulan ini adalah orang yang sabar dan orang yang penyayang. Dapat menerima Wulan apa adanya. Dengan masa lalu Wulan yang boleh dikatakan tidak wajar. Dengan masa lalu Wulan yang boleh dikatakan bukan kejadian yang biasa. Nah, demikianlah kisah misteri yang dibagikan oleh sahabat kita Wulan. Menceritakan kejadian misteri yang cukup menarik, dan kejadian ini menurut saya bisa kita ambil sedikit hikmah dan pelajaran. Dari kisah ini, Wulan jujur mengatakan, dari kecil sampai usianya yang menginjak ke 16 tahun, memang Wulan ini jauh sekali dengan perintah yang sudah diberikan oleh Allah untuk beribadah.
Makanya dari itu, agar diri kita terhindar dari sosok-sosok gaib seperti sosok genderuwo, khususnya untuk sahabat-sahabat yang perempuan nih, janganlah kita lepas dari kewajiban kita. Marilah sama-sama kita jaga iman dan ketakwaan agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf, dalam cerita ini ada beberapa kalimat yang berkonotasi kurang baik. Saya minta maaf lahir dan batin. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.